Kita hari ini untuk topik embryogenesis ya. Kita akan juga sertakan ini nanti saat pretest nanti siang. Jadi adik-adik harus juga mengikut sertakan topik mulai dari pertama ya toh sampai yang hari ini. Ya. Nah, jadi untuk embryogenesis ya secara terminologi embrio berarti adalah masa di mana dia menjadi janin ya, genesis adalah pembentukan. Jadi suatu proses atau tahapan ya pembentukan janin yang di situ dimulai dari awalnya yaitu zigot ya, proses singami antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Hingga nanti dia akan membentuk sebuah bentuk embrioniknya atau sebuah bentuk apa namanya pembelahan awal dari embrio. Nah, sebelum nanti organogenesis atau morfogenesis ya, diferensiasi bentuk. Nah, embryogenesis ini ya ini memang nanti adik-adik akan menjumpai beberapa model-model atau tipe pembelahan sel dari setelah dia berlangsung sigotnya menjadi sigot ya, fertilisasi antara sel gamet jantan dan betina. Kemudian dia akan membelah ya. Nah, akan menjadi sebuah struktur embrional ya, atau yang akan menjadi bakal dari fetus. Ya, ini jadi ketika pada masa embrional individu itu belum terbentuk. Nah, ya, jadi masih belum secara definitif itu terbentuk rupa kaki, tangan, ya, kepala itu masih belum terbentuk. Ya, dia masih terbentuk primitif. Nah, primitif ini adalah nanti ini struktur yang kelak akan menjadi organ-organ tertentu. Nah, itu adalah struktur-struktur primitif. Ya. Nah, oleh karena itu kan ada istilah orang itu primitif ya, orang itu jadul ya, orang itu apa namanya kamse upai ya, kampungan sekali udik payah gitu misalkan ya. Nah, itu adalah bakal yang nanti akan berkembang. Nah, ya, jadi tahapan embryogenesis itu nanti diawali dari sigot ya hingga nanti terbentuk sebuah bentuk yang primitif ya, yang dia masih belum secara utuh bentuknya ya. Jadi bentuk kepala masih belum utuh, tangan masih belum utuh, kaki belum utuh ya, artinya belum terdiferensiasi secara jelas. Bentuk modelnya seperti apa. Oke, nah fase-fasenya itu yang pertama pembelahannya adalah pembelahan awal ya, ada nanti early cleavage ya maupun late cleavage ya. Nah, cleavage ini adalah pembelahannya. Jadi ketika struktur satu sel itu adalah ketika oosit kemudian fertilisasi ketemu dengan gamet jantan ya. Nah, di situ nanti akan terjadi yang namanya pembelahan yang menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, menjadi 8, ya menjadi 16, ya kemudian menjadi 32, 64, ya 120, apa namanya 128 ya dan sebagainya. Ya, kelipatan 2 ya, 2 eksponen 2 ya. Kemudian setelah pembelahan-pembelahan ya sehingga nanti menyerupai sel-sel kecil yang berupa anggur ya. Nah, itu nanti akan membentuk ya blastula ya, fase blastula. Nah, fase blastula ini ditandai oleh adanya rongga ya yang disebut dengan blastosul. Ya, sul itu adalah rongga. Ya. Nah, jadi fase blastula ini ditandai dengan adanya blastosul. Setelah fase blastosul nanti ada fase gastrula. Nah, di fase gastrula ini ada rongga yang besar yaitu gastrosul ya plus ada kecil ya sisa dari blastosul. Itu adalah ciri dari fase gastrula. Nah, kemudian fase yang terakhir adalah neurula ya atau proses neurulasi. Nah, inilah tahapan ketika ya bentuk primitif dari tulang belakang dan saraf-saraf pusat ya
dari otak sampai medula spinalis ya. Nah, itu sudah mulai ada calonnya, ada mulai bakalnya ya. Nah, itu adalah fase neurula. Jadi 4 fase ini yang akan dilewati oleh ya oleh proses embryogenesis. Ya. Nah, fase nanti ya cleavage ya, ini ada early ya atau fase awal ya, sama ada late cleavage. Nah, late cleavage nanti sudah masuk tahapan blastula gastrula. Ya, jadi cleavage nanti ada 2 fase ya. Nah, ini dia ya struktur yang secara skema akan digambarkan bahwa setelah sel itu mengalami fertilisasi ya antara sel gamet jantan dan betina, ya dia kemudian akan terbelah menjadi membelah ya cleavage menjadi 2 sel gitu ya pada 12 sampai 15 jam yang pertama ya 2 cell stage ya jadi membelah tahapan 2 sel ya kemudian tahapan 4 sel ya kurang lebih 24 sampai 30 jam ya kemudian 8 ya ketika sudah tahapan lebih dari 8 sel, ya 16 dan sebagainya. Nah, inilah kita sebut dengan fase morula. Ya. Nah, atau bukan fase ya sebenarnya, struktur yang disebut dengan morula ya. Nah, masih belum masih fase cleavage nih ya. Masih fase cleavage ya. Jadi kesemuanya ini masih dalam fase cleavage ya. Ini masih cleavage semua. Nah, sehingga ketika sudah ada bentuk struktur seperti anggur inilah yang kita sebut dengan morula, ya. Morula. Ya, lebih dari 8 sel ya, 16, 64, 16, 32, 64 dan seterusnya ya. Nah, itu kita sebut dengan morula. Nah, kemudian setelah tahapan cleavage ini selesai ya, setelah tahapan cleavage ini selesai, nah barulah masuk ke fase blastula. Nah, ditandai oleh adanya rongga ini ya. Nah, rongga inilah yang kita sebut dengan blastosul. Ya. Nah, blastosul ini ya, ini juga blastosul ya. Ya. Nah, ini ya blastosis cavity ya atau rongga blastosit ya atau bisa disebut dengan blastosul ya. Nah, inilah nanti ya yang dari sel morula ini ya, dari morula-morula ini ketika dia membelah ini nanti akan menjadi 2 bagian penting di mana yang ini yang warnanya merah ya sama yang warnanya biru. Ya. Sorry. Ya, yang warnanya merah ya sama yang warnanya biru. Nah, ya. Di mana yang merah itu adalah inner cell mass. Ya. Jadi yang merah itu adalah inner cell mass. Inilah nanti yang akan berkembang menjadi fetus. Ya, inner cell mass. Nah, kemudian yang biru ini ya, sel yang warnanya biru ini ya toh, ini namanya tropoblast. Nah, inilah nanti yang akan berkembang menjadi plasenta. Ya. Nah, dari setiap jaringan setiap embrional ya, setiap embrio. Ya, jadi inner cell mass itu nanti yang akan berkembang menjadi fetus ya. Kemudian tropoblast itu yang akan berkembang menjadi plasentanya. Ya, ini masih di fase blastula ya. Ada ciri khususnya adalah rongga blastosul. Oke. Saya lanjut. Nah, penjelasannya ya fase cleavage ya ini adalah proses pembelahan yang berlangsung setelah terjadinya fertilisasi ya berlangsung cepat ya kemudian sel anak ini tak sempat tumbuh ya atau dia itu kecil ya jadi nanti sel-selnya itu akan ada diketahui itu kecil ya. Nah kita juga menyebutnya sel itu adalah sel-sel blastomer. Ya, nah itu sel-sel yang kecil ya, yang membelah ya, 2, 4 dan seterusnya itu juga kita sebut dengan blastomer. Nah, kemudian saat fase late cleavage ya, ini nanti akan membentuk banyak sekali sel yang kecil-kecil tadi ya, banyak sekali sel blastomer ya. Nah, sehingga kita sebut dengan morula. Jadi kumpulan sel itu tadi ya, itu kita sebut dengan morula.
Oke ya, kumpulan sel-sel blastomir tadi kita sebut dengan morula. Nah, besar morula ini sama dengan zigot. Ya, sama dengan zigot yang terbentuk. Ya, plus zona pellucida juga masih ada. Ya, jadi zona pellucida juga masih ada. Nah, tigmotaksis itu adalah suatu ikatan yang membuat sehingga sel blastomir ya antara sel-sel blastomir itu selalu menempel ya, jadi 2 sel 4 sel itu selalu nempel, nggak mungkin terus 4 sel ya 3 sel nempel satunya lepas. Nah itu tidak memungkinkan karena antara sel blastomir satu dengan blastomir yang lain itu diikatkan oleh sebuah oleh sebuah proses ya namanya tigmotaksis. Ya, istilahnya adalah tigmotaksis ya, ikatan yang terbentuk antara sel-sel blastomir. Nah, pembelahan ya itu terjadi di tuba Fallopi. Ya, jadi ini juga secara teori adik-adik ya, proses fertilisasi ya baik pada manusia, baik pada sapi, baik pada anjing kucing ya, itu terjadi di bagian ampula dari tuba Fallopi ya. Jadi tuba Fallopi itu kan punya tiga saluran ya. Nah, jadi tuba Fallopi ini punya tiga saluran ya. Yang pertama adalah infundibulum ya. Kemudian yang kedua adalah ampula ya, kemudian ada ismus. Nah, ya. Nah, jadi setelah dari ovarium, ketika ovum itu rilis atau ovulasi, itu ditangkap oleh infundibulum. Nah, baru akan bergulir ke yang namanya saluran namanya ampula. Nah, di ampula inilah tempat terjadinya fertilisasi ketika spermatozoa itu bertemu dengan oosit. Ya, di ampula. Ya, kemudian akan ke ismus. Nah, ismus nanti akan berlanjut dia ke endometrium untuk terjadinya implantasi, kan gitu ya, nempel. Ya, tuba Fallopi ini sama seperti oviduct ya. Nah, nama lainnya oviduct atau rahim kalau dalam bahasa bahasa awam ya, bahasa umum ya. Nah, ya, jadi proses pembelahan itu terjadi mulai dari ampula. Jadi di ampula itu tempatnya fertilisasi, bertemunya spermatozoa dengan oosit. Nah, kemudian dia akan gelinding ya. Nah, itu sepanjang dari tuba Fallopi itu sampai dia ketemu dengan endometrium, sehingga nanti dia akan nempel di dinding dari endometrium itu ya. Nah, oke. Ya, nah kemudian beberapa ya kita akan sampaikan ya beberapa kelas ya, ada amfibi ya, amphioxus ya, amphioxus, kemudian ada reptiles ya, dan ada mamalia ya. Sama-sama berawal dari zigot. Nah, kan gitu ya. Nah, bedanya mungkin kalau reptil kan dia kan bertelur ya. Nah, sehingga zigotnya dia terdapat pada yolk. Ya, terdapat pada yolk itu kuning telurnya. Nah, ya reptil, ya avian, ya ayam, nah itu kan bertelur mereka ya. Nah, sehingga zigot mereka itu ketemunya itu ada di yolk. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat telur ayam ya, setelah dia me, mengeluarkan telur ya bertelur, nah itu kan kita candling atau kita kalau orang-orang tua itu kan ditaruh di bawah sinar matahari ya biar nanti ini tahu ada nggak bibit atau jabang bayi yang akan lahir dari ayam itu ya, dari telur, sehingga nggak boleh dikonsumsi ya. Nah, ya itu untuk reptil maupun avian ya, bermula dari zigot ya, sama-sama zigot nih ya. Sama-sama zigot ya, zigot. Nah, kemudian dia akan cleavage ya, ya cleavage. Nah, perbedaannya adalah nanti ada pembelahan yang asimetris seperti ini ya pada amfibi. Ya, jadi ada daerah yang dia lebih mayor dibanding daerah yang lain ya. Atau misalkan ada sel yang lebih kecil dibanding sel yang lain. Ya. Nah, ya, ada yang simetris, ada yang asimetris ya. Kemudian terbentuknya blastula ya selanjutnya. Ya, ini ya blastula ya. Atau sudah menjadi tahapan morula nih ya. Nah, kan sel-sel kumpulan sel-selnya kan kita sebut dengan morula kan gitu ya.
struktur kumpulan sel-selnya seperti anggur itu morula. Nah, kemudian akan terbentuk rongga, ya. Nah, rongga blastosul, ya. Ya, ini rongga blastosul, ya. Ini rongga blastosul, ya. Nah, struktur yang di dalam ini yang kita sebut dengan inner cell mass, ya. Ini juga inner cell mass. Nah, dia yang akan berkembang menjadi fetus, ya. Sedangkan sisi-sisi yang luar, ya, ini adalah tropoblast, ya. Dia yang akan berkembang nanti menjadi plasenta. Ya, nah ini pun sama ini nanti ya, miliknya reptil avian pun sama. Ya, ada yang namanya rongga blastosul ya. Ini luarnya adalah tropoblast ya, yang akan menjadi plasenta. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini dia ya. Jadi ada pembelahan ya, yang tadi kalau kita lihat ya ada garis ekuator ya, garis tengahnya. Nah, ada yang dia simetris dan asimetris. Nah, sekarang kita secara teori ya nanti akan kita bagi ya. Nah, proses pembelahan ya ini dapat dihitung jam ya atau hari ya seperti tadi 2 sel ya 12 sampai 15 jam ya, 4 sel ya 24 sampai 30 jam kan gitu ya dan seterusnya. Kemudian cleavage zygote ya ini akan terbentuk sejak di tuba fallopi'i ya. Jadi mulai terbentuknya zygote fertilisasi, kemudian cleavage pembelahan itu terjadi di tuba fallopi'i ya. Kemudian blastosis ya. Ini mulai terbentuk di cornua uteri ya atau tanduk dari rahim kan gitu ya. Nah, oke ya. Kemudian ya saat dia mengalami proses di tuba cair menggelinding ya, zygote itu menggelinding ya. Nah, maka beberapa hal yang harus ada ya. Kenapa kok fetus itu ya? Kenapa kok janin itu ya? Janin itu nempelnya itu harus di rahim ya. Kenapa kok tidak di tuba fallopi'i? Nah, kan gitu ya, harus di rahim. Nah, sehingga itulah ada istilah hamil di luar kandungan kan gitu ya. Nah, beda dengan hamil di luar nikah kayak ya. Tolong dibedakan ya secara istilah ya hampir mirip tapi berbeda ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa pengertian ectopic pregnancy ya atau hamil di luar kandungan? Ada yang bisa menjelaskan? Permisi dokter, izin menjawab. Ya, gimana penjelasannya? Ectopic pregnancy ya, ectopic. Ya berarti dia tidak di dalam saluran aslinya ya, artinya tidak di dalam rahim. Nah, bisa menjelaskan di mana dia kira-kira hamilnya? Proses fertilisasinya bertemunya spermatozoa sama ovumnya itu terjadi di tuba fallopi, tapi dia itu belum jalan ke itu dok uterus. Jadi hamilnya itu di sebelum sampai uterus. Seperti itu dok yang saya tahu. Ya, ya. Jadi dia hamilnya tidak tepat di endometrium, ya, tidak tepat di bagian korpus uterusnya. Uterus itu nanti ada 3 bagian ya, ada kornua, ada korpus, ada serviksnya. Ya, nah dia tidak nempel tepat di uterus atau di dinding endometrium ya, korpus uterus. Jadi dia nempelnya itu bisa di tuba fallopi'i-nya ya, atau bisa jadi dia keluar dari saluran reproduksi betina ya, bisa nempel di dinding perut dan sebagainya ya. Padahal itu situasinya tidak mendukung untuk terjadinya proses perkembangan janin ya. Nah, tapi ya namanya kuasa yang di atas ya, terkadang memang ada hal yang itu di luar dari kendali manusia ya, tapi secara keilmuan ya, nah itu memang hal yang tidak mungkin kan gitu ya. Nah, tapi tetap bisa tumbuh ya. Nah, itulah kenapa di rahim ya itu ada suasana-suasana di mana mulai dari keasaman dari dinding rahim ya, kemudian komposisi cairan atau
sekret mukosa dari dinding rahim. Nah, itu berbeda dibanding dengan tuba fallopi ya, sehingga memungkinkan ya janin itu implantasinya atau menempelnya itu harus di dinding rahim. Ya. Nah, ya komposisi cairan tuba fallopi ini tidak sama dengan rahim. Ya. Kemudian embrio 2 sel ini masih belum mencapai rahim. Ya, kemudian fase blastosis ya ini tidak terjadi di tuba fallopi tapi sudah mau masuk ke dinding sudah mau masuk ke uterus. Ya, jadi prosesnya itu. Ya, nanti kita akan perlihatkan saat di video ini ya, video YouTube yang beberapa sudah saya linkkan di aula ya. Ya, jadi komposisi cairan, suasana pH itu harus sesuai. Ya, karena media untuk agar janin itu bisa menempel. Nah, itu juga harus sesuai. Nah, itu semuanya itu ada di rahim, dinding rahim. Ya. Nah, ada istilah delay implantation ya. Jadi implantasi yang tertunda ya. Nah, ini histotroph ya, dalam kondisi histotroph ya. Nah, histotroph itu sel ya atau jaringan mikro ya. Troph itu memelihara ya. Nah, jadi saat kondisi di mana endometrium itu disiapkan, wah itu implantasi masih menunggu. Nah, jadi menunggu endometrium siap ya, menunggu dinding korpus uterus itu siap baru implantasi. Nah, ya jadi ada kalanya dinding rahim itu disiapkan dulu. Nah, ketika dinding rahim itu nggak kunjung siap, padahal sudah ada fertilisasi. Nah, sementara harus segera terjadi implantasi, janin harus segera nempel. Lah kok endometrium nggak siap. Nah, itulah ya suatu fenomena di mana ya ada pasangan yang tidak kunjung diberikan keturunan kan gitu ya. Ada gangguan di rahimnya karena rahimnya nggak siap. Ya, terus ada keterlambatan rahim, ya ketidakmampuan rahim dalam menerima atau sebagai tempat penempelan fetus, ya sebagai tempat penempelan janin. Nah, ada kondisi demikian, ya banyak sebabnya, ya penyumbatan saluran itu bisa, ya tidak sehingga spermatozoa sama oosit nggak bertemu, ya spermatozoanya yang imotil, ya atau kurang cepat, ya wah, itu bisa jadi sebuah penyebab juga, atau oositnya ya nggak ovulasi itu juga menjadi penyebabnya. Nah, salah satu juga penyebab ini ya histotroph ini ketika sudah terjadi fertilisasi ya sudah cleavage ya. Nah, tapi ketika mau implantasi itu rahim tidak kunjung siap. Sehingga janin itu nggak bisa nempel di situ. Nah, itu yang menyebabkan janin akhirnya nggak berkembang. Nah, nggak berkembang ya akhirnya ya mati. Nah, kan gitu ya. Nah, mati itu akhirnya nanti ya akan dikeluarkan tetap ya saat ibu-ibu atau betina itu mengalami menstruasi ya. Padahal harusnya kalau misalkan dia nempel ya, maka nanti progesteron itu akan rilis. Nah, progesteron itulah yang akan mempertahankan kehamilan ya sehingga tidak akan terjadi mens selama kehamilan itu masih berlangsung ya. Nah, tapi kalau misalkan itu nggak nempel, wah ya progesteron tidak akan dihasilkan ya akhirnya dianggap seperti siklus bulanan biasa kan gitu ya. Oke ya. Nah, ini berdasarkan sel telur tadi ya, ada holoblastik ya, ada yang equal ya, ada yang unequal kan gitu ya. Ya, yang membelah sempurna tadi ya menjadi dua sama besar ya, simetris ya. Dengan jumlah sel blastomir ini ukurannya seragam. Ya, ini holoblastik equal. Tapi kalau yang unequal ini tidak sempurna. Ini hanya terjadi di salah satu kutub. Nah, di mana kutub yang berkembang cepat, sel blastomirnya itu adalah animal pole. Tapi bagi kutub yang sel blastomirnya lambat perkembangannya, itu adalah vegetal pole. Ya, jadi kutub animal itu adalah kutub di mana sel blastomir itu perkembangannya cepat. Nah, sehingga cirinya itu sel-selnya kecil-kecil. Nah, kita sebut nanti dengan mikromir. Nah, kutub vegetal itu adalah kutub yang pembelahan selnya lambat, sehingga nanti cirinya itu selnya adalah ukurnya lebih besar, ya besar-besar, sehingga kita sebut dengan makromir. Ya, baik mikromir maupun makromir itu adalah sama-sama sel
blastomer kan gitu ya. Nah, kemudian ada pembelahan meroblastik. Nah, ya meroblastik ini tidak disertai dengan pembagian yolk. Ya, yang di situ terdapat inti dan sitoplasma ya. Jadi yolknya ini nggak ikut pecah ya. Jadi yolknya itu tetap. Nah, embrionya itu nempel di yolknya. Nah, berbeda dengan tadi holoblastik ya. Kalau holoblastik itu yolk ikut membelah ya. Yolk ikut membelah kecil-kecil. Nah, sementara untuk yang meroblastik ya ini tidak di yolk itu tidak ikut membelah. Jadi yolk itu tetap kuning telur itu tetap. Nah, embrio itu nempel di permukaannya kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bagi nanti ada diskoidal ya sama superficial. Yang diskoidal politelolesital itu ada golongan aves ya, burung-burungan, reptil ya, kemudian mamalia bertelur. Saudara tahu apa mamalia bertelur contohnya? Ayo. Platypus, Dok. Platypus, Dok. Wah, ya platypus ya. Oke. Platypus itu yang mirip kayak apa ya? Bebek itu loh ya. Setengah bebek, setengah anjing laut ya. Jadi kayak hewan gak jelas gitu loh ya. Nah, ya. Nah, itu ya, mamalia bertelur ya. Dia bertelur tapi juga menyusui kan gitu ya. Nah, dia adalah tipenya meroblastik diskoidal atau politelolesital ya. Nah, ya contohnya ini hewannya ya. Nah, ini ingat nih, ini mesti keluar di ujian ini. Contoh hewan yang dia tipe yolknya adalah meroblastik diskoidal politelolesital adalah kan gitu. Nah, kemudian meroblastik superficial atau superficial atau centrolesital itu adalah arthropod. Ya. Nah, arthropod ya berarti sejenis apa namanya? Hewan bersegmen-segmen ya. Nah, bisa serangga kan gitu ya. Bisa apa itu namanya? Ya masuk golongannya semut ya, laba-laba ya yang bersegmen-segmen itu ya. Nah, jadi ngafalnya sebenarnya cuma satu gini aja ya. Yang centrolesital itu arthropod ya. Berarti selain itu ya, yang politelolesital ya aves, reptil, mamalia yang bertelur kan gitu ya. Nah, ya ini yang holoblastik ya, yang equal ya. Ini sel blastomernya ukurannya seragam. Kalau yang unequal ini tidak seragam, sehingga nanti akan ada mikromer, selnya lebih kecil, dan makromer, selnya lebih besar. Di mana yang kutub pembelahannya cepat, ya sel-selnya kecil ini menunjukkan bahwa dia pembelahannya cepat. Nah, sehingga kita sebut kutub ini adalah kutub animal. Nah, yang pembelahannya lambat, sehingga sel-selnya besar, ini adalah kutub vegetal, ya vegetal pole. Oke ya. Ya, ini penjelasannya adalah ya, jadi pembelahan itu memang sangat spesifik ya. Nah, saat sel itu membelah, sel itu selalu akan menggelinding, akan selalu berputar ya, berrotasi ya. Nanti kita juga akan tunjukkan ya di video. Nah, proses pembelahan ya ini tidak berjalan serempak melainkan di kutub animal. Nah, ini bagi holoblastik unequal ya. Ini kutub animal ini yang sangat sporadis pembelahannya ya. Cepat kan gitu ya. Nah, di kutub vegetal hanya mengikuti ya. Nah, di kutub vegetal yang dia cenderung lebih lambat dia hanya mengikuti ya, hanya pada proses perkembangan saja. Nah, jumlah blastomer ganjil ya, 3 sel ya. Satu selnya itu ada di kutub animal kan gitu ya. Nah, ya, yang satu sel itu nanti akan berkembang cepat ya. Nah, yang 3 sel ini perkembangannya cenderung lebih lambat ya. Ya, kurang lebih 24 jam ya setelah pembuahan ya akan berkembang, kemudian 2 sel, 4 sel, 8 sel dan menjadi morula ya, struktur yang anggur itu ya, kemudian compaction ya. Nah, terbentuk hubungan antarseluler ya sehingga batas antara blastomer tidak jelas ya. Nah, ini nanti suatu gambaran ya yang mana nanti adik-adik akan melihat ya di mana tikmotaksis ya atau ikatan antara sel-sel blastomer itu sangat kuat ya. Nah, sehingga tampak seperti adik-adik kalau misalkan habis cuci baju, nah ada busanya itu loh ya. Nah, busa yang muter-muter meletus. Nah, nanti pergerakannya mirip seperti itu. Jadi muter-muter semakin banyak busanya. Nah, sehingga nanti batas-batas antara blastomer karena adanya tikmotaksis itu nanti cenderung tidak jelas. Jadi itu mirip seperti satu kesatuan, ya.
Oke, ya. Nah, kemudian blastulasi ya. Nah, cirinya nanti ada rongga namanya blastosul ya. Nah, ini cirinya. Nah, berdasarkan blastosul ya, ini ada suloblastula ya. Kemudian ada stirkoblastula. Yang sulo ya, yang berongga ini contohnya adalah katak ya, amfibidati dan amphioxus ya. Ya, amphioxus itu hewan yang tadi ya, yang mamalia yang apa namanya yang bertelur tadi. Nah, kemudian untuk yang sterco ini contohnya adalah golongan Pisces ya. Nah, keduanya ini kan sama-sama fertilisasinya kan eksternal ya, terjadi di luar. Tidak terjadi di dalam rahim. Dia kan di luar kan di air gitu ya. Jadi telur kan dikeluarkan ya, diovulasikan dan spermatozoa jantan juga diovulasikan saat itu ya. Jadi dia proses perkembangan janinnya ini ada di lingkungan perairan kan gitu. Nah ya, nah, oleh karena itu dulu ada statement apa namanya laki-laki dan perempuan di dalam satu kolam renang yang sama bisa hamil. Wah, itu jangan diketawakan, itu bisa saja ya. Asal suasana dari air kolam renang itu sesuai dengan pertumbuhan spermatozoa, tidak mematikan spermatozoa, nah itu memungkinkan untuk bisa terjadinya itu ya. Cuma kemungkinannya itu sampai saat ini masih 0,00001% ya. Jadi masih sesuai kehendak yang di atas. Ya. Nah, tapi memang ketika itu suasananya pas itu ada kemungkinan ya. Nah, ada kemungkinannya. Kita nggak mungkin membantah itu saat ini. Bisa jadi suatu saat memang itu terbukti benar ya. Makanya kita jangan sampai menertawakan sebuah ide orang ya, karena bisa jadi benar ya. Nah, kan gitu. Oke, ini nanti kita jelaskan saat di video saja ya. Nah, ini perkembangan ya. Jadi perkembangan dari tahapan setelah blastula. Nah, sel ini pergerakannya gini deh ya. Ini kan melengkung ke dalam dulu ya, invaginasi. Nah, kemudian nanti setelah melengkung ya, jadi dia melengkung gini. Nah, ini dia nanti akan ya bergerak ke samping-sampingnya sini. Nah, ya melengkung ke dalam kemudian bergerak ke samping-sampingnya sini. Ya. Nah, sehingga membentuk seperti ini ya. Involusi namanya. Nah, kemudian sel-sel yang ini nanti ya, sel-sel yang ini nanti, nah ini ya, ini akan terus ya mengisi rongga yang atas ini ya, mengisi rongga yang atas ini sel-selnya ya, ingresi. Nah, kemudian sampai ya tahapan delaminasi. Delaminasi nanti ketika kondisi selnya sudah numpuk di atas. Kemudian epiboli ini terus ya. Jadi epiboli ini gerakan yang mengulangi di tepian ya. Nah, sampai nanti terbentuk selnya nanti ngumpul di atas ini ya. Sehingga nanti di sini akan menyisakan sebuah apa namanya rongga ya, dan di sini akan di sini menyisakan sebuah celah, sini rongga kan gitu ya. Jadi itu pergerakannya dari sel ya. Memang lebih jelas nanti saat kita coba di video ya. Nah, kemudian sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum kita ke fase selanjutnya ya. Oke, jika tidak saya lanjut ya. Nah, berdasarkan ada tidaknya sel tropoblas. Ada hewan itu yang bertropoblas, ada yang tidak bertropoblas. Ya, ingat, tropoblas nanti akan berkembang menjadi apa, Dik? Masih ingat? Plasenta. Plasenta, Dok. Menjadi plasenta. Nah, sehingga untuk reptil ya, untuk aves, untuk mamalia, nah ini ada tropoblas. Ya, mamalia ada plasenta nanti ya. Aves ada ya di telurnya, kan langsung berhubungan dengan yolk, kuning telur ya. Jadi kuning telur nanti itu akan ada plasentanya yang nempel ya di apa namanya di fetus ya. Nah, ya reptil pun sama. Nah, yang tidak bertropoblas ini katak contohnya ya. Nah, ya. Kemudian yang bertropoblas ya ini yang pertama ada formative cell ya, sel utama ya. Yang ini akan membentuk tubuh embrio. Yang kemudian ada axillary ya.
Nah, tropoblast atau sel pelengkapnya ini nanti akan membentuk selaput plasenta, selaput pelindung plasenta ya. Nah, kan ada yang tahu kira-kira selaput plasenta itu apa aja? Ada 3. Ada yang tahu? Ya, singkatannya itu CAA ya. Dari luar itu korion, ya, alantois, amnion. Nah, ya. Jadi itu adalah 3 lapisan dari plasenta. Itulah yang akan melindungi fetus ya ketika di rahim ya ataupun di dalam telur ya kalau yang reptil sama aves ya itu dari ya selain memberi nutrisi tentunya ya kemudian memelihara selama masa perkembangan ya tempat tumbuhnya fetus juga anti traumatik kan gitu ya. Nah, selama benturannya nggak keras di jatuh atau dipukul gitu aja nggak apa-apa ya. Ya, itu ya 3 lapisannya. Kemudian sel trofoblast ini berkembang lebih awal ya. Jadi plasenta itu berkembang lebih awal. Nah, ini ada totipoten ya. Ini adalah saat dia morula ya, akan mudah menjadi morula. Kalau yang unipoten ya, ini gastrula. Nah, saat fase gastrula ya. Nah, tahapan yang unipoten ini saat fase gastrula ya, tahapan totipoten saat fase morula. Inilah adik-adik kenapa ya ari-ari atau saat bayi-bayi itu lahir ya plasenta nah, itu bagi ilmu pengetahuan itu ada yang menyimpan kan gitu ya itu sebagai stem cell ya karena memiliki daya apa namanya totipotensi ya atau unipotensi ya multipoten jadi itu nanti yang bisa membentuk sel saraf sel hepar ya kemudian sel apa namanya ginjal ya, sel pembuluh darah, sel darah. Nah, itu adalah teknologi stem cell yang dikembangkan oleh pakar-pakar stem cell itu ya. Jadi dari sel punca. Nah, itu koleksinya adalah dari plasenta ya, dari apa namanya? Ari-ari. Nah, oleh karena itu kan ada yang apa kepercayaan orang Jawa kan di ini ya ditaruh di dalam kendi terus dipendam ya, dikubur kan gitu ya. Nah, dikasih garam ya terus dikubur ya. Istilah orang Jawa lagi itu adalah saudaranya, dulurnya ya. Nah, sebenarnya itu adalah memang ya karena itu memiliki tingkat perkembangan sebenarnya ya. Nah, tapi ya selama dia masih dalam fresh, masih dalam awal ya. Nah, kalau sudah lama gitu selnya ya mati, keburu mati ya. Kalau diawetkannya itu tentunya dengan metode kriopreservasi ya, didinginkan dengan suhu ya minimal minus 196 derajat ya. Nah, jadi itu adalah tropoblast. Jadi dia sangat berpotensi sekali dijadikan sebagai terapi apa namanya stem cell ya. Nah, itu adalah terapi degeneratif ya untuk terapi regeneratif untuk memperbaiki sel-sel degeneratif ya. Sehingga terapinya itu non obat ya tapi terapi sel ya. Nah, ini dia ya gambarannya ya. Ini ketika ya masih berupa sigot ya kemudian ini berproliferasi ya bercleavage membelah ya. Nah, pada saat fase morula inilah totipotensi ya. Totipotensinya tinggi. Nah, kemudian ini ada inner cell mass yang akan menjadi apa namanya? Janin ya. Dia adalah pluripotent cell ya. Nah, pluripotent itu berarti sel yang nanti akan secara definitif ya akan menjadi janin ya. Nah, sampingnya inilah trofoblast, dia menjadi plasenta. Ya, oke. Nah, ya. Nah, di dalam atau selama masa inilah ya, pakar-pakar stem cell itu akan mengkoleksi sel-sel blastomir ini ya yang hijau ini ya pada saat fase blastosis ya. Nah, akan dikoleksi ya menjadi ini nanti yang akan menjadi bakal-bakal pertumbuhannya. Jadi sel itu akan diinkubasi, diamati. Oh, ini bisa menjadi neuron ternyata. Oh, berarti saraf ini. Wah, nanti ketika ada orang yang gangguan saraf, itu yang diinjeksikan ya sehingga nanti akan berkembanglah menjadi saraf. Ya, oh ini ada yang gangguan hepar ini yang mengalami sirosis ya, hepatitis sehingga heparnya rusak. Nah,
diambillah dari salah satu sel blastomir ini ya, yang pluripotent stem cell ini. Nah, nanti akan diinjeksikan ya. Itu ceritanya gitu, teorinya gitu. Untuk prakteknya saya juga kurang tahu karena saya tidak mendalami stem cell ya. Jadi secara teori saja saya akan sampaikan. Ya, kemudian transplantasi ya, ada yang autoplastik ya. Ya, ini nanti yang akan pemindahan jaringan ya dalam satu tubuh embrio. Nah, kemudian ada yang hemoplastik. Nah, ya, kalau ini antar. Kalau xenoplastik ya, ini antar sejenis tapi masih satu genus. Ya. Jadi transplantasi itu pemindahan embrio adik-adik. Jadi ingat, adik-adik mungkin masih tahu bayi tabung ya. Bayi tabung itu kan bukan berarti bayinya berwujud tabung ya, enggak ya, tapi bayi yang dia dibuat fertilisasi di luar rahim. Nah, bisa di dalam sebuah mangkok ya, kotak ya. Enggak bercanda ya, tentunya ada di dalam suatu ruangan in vitro ya, yang dia di luar dari rahim. Nah, itu ketika sudah dalam bentuk sigot, itu kan akhirnya kan ditransplantasi atau dipindahkan. Nah, pemindahan itulah ada yang istilahnya autoplasti, ya. Nah, dia itu adalah di induknya sendiri. Nah, ya. Ada yang hemoplasti, ya, di induk yang sejenis, ya. Jadi sama-sama apa namanya? Jadi misalkan ya, ada bayi tabung untuk sapi Friesian Holstein ya, sapi yang hitam putih itu, kemudian dia mau apa namanya, setelah proses fertilisasi in vitro ya, kemudian dia dikembalikan ke induknya, itu autoplasti. Tapi kalau dia ditransplantasi ke sesama Friesian Holstein ya, atau tetangganya temannya, nah itu adalah hemoplasti. Nah, tapi kalau yang xenoplasti itu yang sejenis ya, tapi masih satu genus. Artinya sapi Friesian Holstein itu kan sebenarnya kan persilangan ya. Antara sapi Holland dengan sapi apa itu namanya, Friesian Holland ya, sama sapi aslinya lah ya. Nah itu di sepupunya, nah ya istilahnya gitu ya. Jadi dia masih satu genus yang sama, tidak satu spesies. Kalau yang ini satu spesies, ya kalau ini spesies itu sendiri. Nah kalau ini satu spesies, kalau ini satu genus. Ya, atau contohnya gini lah ya, kita kan satu genus dengan simpanse ya, nah, kromosomnya sama. Nah tiba-tiba ada manusia ya, dia yang proses fertilisasi in vitro bayi tabung, terus sigotnya itu dititipkan ke simpansenya. Nah, itu mungkin dok bisa saja ya, ketika simpanse itu suasana rahim ya, suasana uterusnya itu diserupakan miliknya rahim manusia, mesti bisa untuk tumbuh ya fetus. Nah, ya itu contohnya. Bisa jadi seperti itu ya, tapi ya tidak sesuai dengan etik masalahnya ya. Nah, masa anak manusia dilahirkan dari simpanse ya hanya untuk nitip. Mending titip sesama manusia kan gitu ya. Nah, ya itu adalah transplantasi, pemindahan embrio. Ya, oke. Oke. Nah, ya ada lapisan ektoderm ya, mesoderm dan endoderm. Adik-adik ingat bahwa setiap lapisan ini tidak bisa berkembang hanya satu saja. Oh, ektoderm saja berkembang, meso sama endonya nggak berkembang, nggak bisa. Karena ekto, meso dan endo ini saling keterkaitan. Ya nggak bisa berkembang sendirian, dia harus kerjasama. Nah ya, jadi contohnya gini ya, ektoderm itu nanti akan berkembang menjadi epidermis kulit, rambut, ya kuku, ya kelenjar mamih, ya kemudian lensa mata, kemudian otak, saraf dan sebagainya ya. Mesoderm menjadi tulang, menjadi otot, kan gitu ya. Nah, kemudian menjadi organ-organ dalam di bawah tulang, ginjal, dan sebagainya ya. Kemudian endoderm itu menjadi organ-organ paling dalam, ya trachea, pulmo, ya. Kemudian ada perut, ya ada usus, ya ada hati, pankreas, ya ada vesika urinaria dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ektoderm, ya, mesoderm, dan endoderm ini harus berkembang bersamaan. Nggak bisa salah satunya. Nah, saya kasih contoh. Apa jadinya ketika ektoderm itu berkembang ya pada daerah kepala ya.
pada daerah kepala, ektoderm berkembang, tapi mesoderm dan endoderm itu nggak berkembang. Apa jadinya? Maka akan terbentuk ya kulit sama rambut doang. Sementara tulang tengkorak dan otak itu tidak ada. Nah, itu ada kondisi demikian. Hidup dok, fetusnya hidup sementara di dalam kandungan, ketika lahir ya mati. Ya itu. Nah ya, jadi harus berkembang semuanya. Ya, ini nanti kita akan belajar juga ya di teratologi ya, ilmu tentang pertumbuhan monster. Ya, ilmu monster. Jadi ilmu-ilmu Frankenstein nanti kita juga pelajari singkat ya. Tapi jangan disalahgunakan, nanti adik-adik terus menjadi orang ya, menjadi terobsesi itu ya, pergi ke makam, ambil paru, ambil jantung, ambil otak, terus mau menyusun orang sendiri dengan menyusun jaringan-jaringan itu dihidupkan ya. Nah, itu secara ilmu pengetahuan sulit ya. Nah, sulit untuk dilakukan ya. Karena manusia itu tidak hanya berdasarkan unsur jasmani, tapi juga ada unsur rohani. Nah, adik-adik mungkin bisa menyusun struktur tubuh anatomi manusia komplit, tapi adik-adik tidak bisa membuat roh, kan gitu ya. Nah, itu adalah prinsip ilmu medis dan ilmu agama, makanya nggak bisa dipisahkan salah satunya ya. Salah satu karena keduanya itu saling keterkaitan ya. Prinsip kematian itu kan ada 3 teori. Nah, teori medis ya, teori agama ya, sama satunya itu teori kepercayaan. Teori apa ya? 2 teori aja mungkin ya. Kita kerucutkan ya, teori medis sama teori agama. Yang teori medis itu ketika jantung dan saraf berhenti bekerja. Itu medis. Tapi kalau teori tentang agama, kematian itu adalah ketika ruh itu tidak ada di dalam raga. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu dokter ya hanya bisa bekerja secara medis. Ya nggak bisa kalian terus ke dokter itu pasti sembuh, itu nggak mungkin ya. Namanya dokter pasti akan berusaha sebaik mungkin. Nggak bisa ada orang nuntut, saya sekarang sudah ke dokter, sudah bayar mahal. Nah, apa bayar mahal itu mesti harus sembuh? Kan nggak juga ya. Nah, itulah kenapa persepsi orang-orang itu juga harus kita, ya orang nyinyir itu harus kita tahan ya. Jadi masa bayar mahal harus sembuh ya, wah ya kan nggak bisa juga gitu ya. Tapi memang kita harus tahu diri, ketika bayar mahal ya kita harus mengusahakan yang sebaik mungkin kan gitu ya. Nah, meskipun nyawa tetap urusan yang di atas. Nah, makanya kalau misalkan dok ini nggak mau tahu, saya harus sembuh ini, bawa aja ke yang di atas bu, gitu ya. Kan bukan kita yang menyediakan usia, kita kan nggak jual beli usia ya. Nah, kita kan hanya jual beli jasa ya, secara jasmaninya kan gitu ya, secara jiwanya ya, secara raga. Nah, urusan jiwa sama roh yaitu yang di atas. Oke, nah sekarang kita kembali, apa jadinya ya, ini di daerah dada, rongga dada. Apa jadinya ketika hanya endoderm dan mesoderm saja yang terbentuk? Ektodermnya nggak terbentuk. Apa jadinya? Maka dia hanya ada pulmo, hanya ada jantung, ya, hanya ada tulang rusuk, ototnya. Tapi dia nggak ada kulit yang menutupi tulang rusuk sama tulang punggungnya. Ya. Nah, itu adalah beberapa anomali-anomali sebuah perkembangan. Ya, oleh karena itu, ektoderm, mesoderm, sama endoderm ini berkembangnya ini harus kolaborasinya, harus bersamaan, nggak bisa satu-satu doang. Ya. Oke. Nah, ini dia adik-adik ya. Nah, ini nanti adalah proses tahapan neurulasi juga ya. Jadi ini tahapan, ini sudah masuk ke fase gastrula kalau yang ini ya. Nah, di mana pada saat fase gastrula ini nanti tandanya ya, ini tentu ada rongga ini yang kita sebut dengan gastrosul ya, atau arkenteron ya. Nah, di rongga inilah nanti yang akan terdiferensiasi ya, akan terbentuk saluran cerna ya, saluran cerna ya. Nah, ini di rongga arkenteron ini. Nah, kemudian di sini ada notokord yang hijau ini ya. Nah, notokord ini nanti yang akan berkembang menjadi medula
spinalis. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang merah ini adalah meso, yang kuning ini endoderm, ya, yang biru yang luar ini adalah ectoderm. Ya, kemudian ada neural ya. Jadi neural plate itu adalah lempengan awal dari. Nah, jadi kan gini, ini kalau potongan melintang. Nah, kalau ini dari kita lihat dari sisi atasnya kan gitu ya. Ini bukan gambar apa ya? Kalau kalian dulu lihat Dragon Ball ini bukan manusia android, bukan ya, atau bayinya Piccolo juga bukan ini ya, atau vagina juga bukan ya. Ya, ini adalah struktur saat dia fase neurulasi. Ya, jadi ini tampak penampang melintang, potongan melintang. Kalau ini tampak potongan dari permukaan luar, ya, dari datar. Nah, ketika ini di apa namanya? Diiris ya, disigar gini, gini ya. Nah, ini maka gambarnya akan seperti ini. Nah, ya maksudnya gitu loh ya. Nah, ya saya jelaskan satu-satu nih. Ini penting soalnya. Nah, ya jadi lempengan awal ini adalah neural fold. Ya, kemudian yang hijau ini adalah notochord kan itu ya. Sorry, neural fold, neural plate. Ya. Tapi kalau tonjolannya ini adalah neural fold. Ya. Nah, ini ya. Kemudian ini masih tahapan awal. Kemudian dia akan berkembang menjadi ini. Nah, kalau kita potong melintang menjadi ini. Nah, ya. Jadi neural plate tadi akan melengkung. Nah, melengkung seperti ini menjadi neural fold. Nah, ya, permukaannya adalah neural fold. Ini neural fold. Kemudian kalau rongga yang bawah ini, nah ya, yang ini, ya, yang di bawah ini, nah, ya, yang saya beri kuning-kuning ini, ya, cekungannya itu adalah neural groove. Ya, neural groove, ya, groove, ya, GROOVE, ya. Kemudian ini hijau masih ada notochord ya. Nah, baru perkembangan terakhir nanti dia akan nutup seperti ini. Nah, ya, akan nutup seperti ini ya. Nah, permukaannya akan nutup nih. Ini akan nutup semua nih, sudah nutup kan? Nah, ini kan sudah nutup ya. Nah, dari yang awalnya tadi seperti ini ya, mau nutup. Nah, ini kan juga masih mau nutup. Nah, ini sudah nutup nih. Nah, ya, ini sudah nutup. Nah, pada tahapan inilah struktur yang sudah nutup, ini kita sebut dengan neural tube. Ya, neural itu kan neuron, nanti akan menjadi apa namanya? Jaringan bakal dari jaringan saraf ya dan tulang belakang ya. Nah, ya neural tube. Nah, nanti notochord ini akan menjadi bagian dari medulla spinalis ya. Jadi nanti akan akan masuk ke bagian dari tulang belakang ya, tertutupi nanti gini. Ya. Nah, struktur inilah nanti akan menjadi tulang belakang, adik-adik ya. Tulang punggung ya. Ujungnya ini kepala. Ya, ini ekor. Begitu ya. Nah, rongga ini ya, arkenteron ini yang menjadi gaster nanti ya, saluran cerna. Ya. Nah, ya, jadi sudah membentuk neural tube ini ya. Kemudian ini neural fold yang fusi. Nah, ya. Jadi kan sudah menyatu nih ya neural fold-nya di sini nih ya. Nah, ini kan sudah menyatu kan ya. Nah, ini kita sebutnya dengan neural crest ya. CREST ya, tameng. Ya, neural crest. Ya, ketika neural fold ya sudah menutup ya, itu membentuk neural crest. Dan neural groove sudah tidak tampak ya. Karena di situ sudah nutup ya dan membentuk sebuah saluran. Nah, sehingga disebut dengan neural tube ya. Tube itu kan saluran ya. Nah, oke. Nah, ini dia ya. Jadi adik-adik, meskipun di dalam suasana apa namanya? Ini kita misalkan ya ada fertilisasi in vitro ya, bayi tabung ya. Nah, ya, kemudian dia berkembang ya menjadi morula di sini. Nah, meskipun dia ditransplantasikan ya ke individu yang berbeda, asalkan dia masih dalam satu jenis yang sama, ya, maka dia anak itu tetap terlahir sesuai dengan genetik induk. Nah, ya. Jadi misalkan ya ada sapi perah gitu ya, dia dari sapi perah A dan B ya difertilisasikan ya kemudian menjadi zigot. Nah, zigot dari A dan B, AB itu ketika diberikan ke C, ke D, E, F, ini tetap anaknya akan menjadi AB.
karena unsur genetik sifat induk itu tetap dari induk awal. Sementara ini kan hanya untuk numpang tumbuh doang. Nah, ya hanya untuk pinjem uterusnya doang. Nggak mungkin dia akan urun sifat ke apa namanya ke janin yang telah terbentuk tadi. Ya, karena si induk titipan ya ini hanya untuk nempel ya numpang nempel ya doang. Ya sehingga anak yang terlahir nanti tetap AB sifatnya. Ya gitu ya. Adik pernah lihat nggak? Ada informasi orang-orang yang hombreng itu yang antara ayah dan ayah tiba-tiba punya anak gitu ya. Antara cowok dan cowok kok ayah dan ayah. Antara cowok dengan cowok itu ternyata salah satu nggak tahu kalau cowok dengan cowok siapa yang jadi ayah, siapa yang jadi ibu ya. Tapi yang jelas saya pernah tahu gitu kalau orang-orang yang dengan mengalami apa namanya gangguan psikis seperti itu ya, yang homo itu ya, itu mereka kalau janjian mau pacaran itu malamnya apa itu namanya mereka janjian siapa yang jadi cewek pada hari itu, siapa yang jadi cowok pada hari itu, besok gantian. Nah ya karena ya saya dulu juga punya lah teman yang seperti itu ya, tapi saya nggak gitu ya. Makanya dulu FKH kan juga ada IMAHO ya, Ikatan Mahasiswa Homo itu ada ya. Bukan IMAKAHI ya, bukan itu organisasi besar itu ya, organisasi saya itu. Ada IMAHO ya. Ya tapi sekarang sudah nggak ada organisasinya. Mungkin orangnya masih ada ya. Kan ada orang apa cowok itu yang kemayu gitu kan tetap ada. Ada cewek itu yang cewek itu terus yang dia strong juga ada ya. Nah, ya jadi itu ya. Ada fenomena ya, ada berita bahwa si ayah itu ternyata kok melahirkan ya. Nah, itu setelah diusut ya, itu ternyata sebenarnya yang satunya itu adalah punya rahim dia. Dia adalah perempuan ya. Hanya saja potongannya dia itu yang apa namanya? Yang mirip 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 laki-laki. Karena dia ingin menjadi laki-laki, tapi sebenarnya raganya adalah raga perempuan. Nah, dia ini mengalami kelainan apa namanya seksual ya. Jadi yang punya raga perempuan itu ingin menjadi laki-laki. Nah, ya. Nah, sebenarnya nggak masalah, artinya kan tetap normal sebenarnya kan ya. Nah, cuma karena si perempuan ini ingin jadi laki-laki sehingga seolah-olah tampak itu hubungannya itu homo antar laki-laki gitu ya. Nah, padahal ya normal-normal saja ya. Tapi ya anu lah ya, tetap kita melihatnya itu kan hal yang tabu. Ya. Nah, oleh karena itu cowok-cowok ya jangan sampai lah ya kalian anu ya nemen karena mumpung ya FK itu populasi ceweknya itu banyak. Makanya kalau ada cowok FK nah jomblo itu dipertanyakan. Dia itu nggak mampu atau homo kan gitu ya. Apalagi populasi kita mahasiswa-mahasiswi di UNER kan 1:4 sampai 5 ya. Oke ya, jadi ini material genetik, informasi genetik itu ya, itu dari induk tetap ya, meskipun dia ditransplantasikan, embrionya ditransfer ke sesamanya, maka sifat itu masih mengacu pada pemilik material genetik yang utama atau induk utamanya ya. Nah, yaitu si A dan si B tadi ya, bukan C, D, E, F ini. Ya, sifat dari embrio. Ya, ini mungkin beberapa contoh ya, kembar orang-orang kembar ya. Kita coba akan membahas sedikit tentang orang-orang kembar ya. Kembar itu ada kembar identik, ada kembar apa namanya? Kembar identik, ada kembar siam ya, kembar gantet kan gitu ya. Nah, ada yang kembarnya itu laki-laki laki-laki, ada yang perempuan-perempuan, ada yang laki-laki perempuan kan gitu ya. Nah, tapi gini, masalahnya itu di manusia mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau di sapi dan itu kembarnya adalah laki-laki dan perempuan, ya misalkan lahir pedet laki-laki, lahir pedet jantan dan betina, ya. Nah itu pasti keduanya itu mesti infertil. Jantannya mandul, betinanya juga mandul. Ya pedet jantannya mandul, betinanya juga pedet betinanya juga mandul. Ya. Kedua pedet itu pasti mandul. Itu namanya sindrom Frey-Martin. Ya pada pedet sapi. Ya.
Nah, kalau jantan-jantan, betina-betina sih nggak masalah ya, tapi mayoritas ya sapi yang lahir twins, kembar ya, jantan betina ya, pedetnya itu dia itu infertil ya, mandul ya, atau steril. Nah, itu namanya sindrom Frey-Martin. Nah, ini dia ya beberapa, mungkin ya ada bayi kembar ya. Kalau ini kan normal ya, lahir normal ya. Nah, kemudian ada yang ketika dia proses membelah, nah, terus di fase pembelahan dia ternyata membelah menjadi dua. Nah, ya, dia dari satu oosit, dari satu spermatozoa, tapi ketika membelah dia pecah menjadi dua. Nah, sehingga kembar ya. Ada yang seperti ini. Ya, dia satu spermatozoa, satu oosit ya. Dia menjadi dua. Tapi dua ini ternyata gantet kan gitu ya. Nah, ada kan gitu ya. Kemudian ada yang dia satu telur, satu spermatozoa. Nah, tapi pembelahannya pada saat fase blastula. Nah, sehingga nanti dia akan menjadi dua individu. Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang gini, yang ada dua telur, dua spermatozoa dibuahi bersamaan, ya sehingga menjadi sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri, bahkan menjadi empat, ya ada, ya. Semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Ya, kita tidak bisa mungkin akan merekayasa demikian. Ya, kita hanya bisa menjelaskan secara ilmiah bahwa itu benar, kan gitu ya. Nah, itu kembali ke yang di atas. Ya. Secara ilmiah, laki-laki dan perempuan yang menentukan itu bisa ditentukan oleh kita, bisa diterangkan. Nah, ya, oleh karena itu mungkin adik-adik kalau yang membaca artikel-artikel tentang kesehatan androlog ya, kesehatan seksual itu ya, bagi pria yang bisa memberikan kepuasan kepada istrinya dahulu, nah itu kan kemungkinan besar anaknya adalah cowok kan gitu ya. Nah, tapi kita ilmiah saja ya, kita tidak membahas hal yang tabu di sini ya, karena ini bagaimanapun nanti daripada adik-adik cari artikel sendiri terus membaca ya, nanti nggak ada yang jelaskan, nanti repot ya, adik-adik akan membayangkan nanti jadi liar nanti. Sekalian kita jelaskan ya. Jadi ketika si betina ataupun perempuan itu mengalami orgasme terlebih dahulu, itu kemungkinan besar bayi yang dilahirkan adalah cowok kan gitu ya. Nah, sebaliknya. Ya, itu secara ilmu gitu. Nah, atau gini. Kenapa kok perempuan itu orgasme dulu itu kemungkinan besar cowok? Iya. Karena cairan dari kelenjar Bartholin yang dihasilkan itu mayoritas mengandung pH asam. Nah, sehingga itu nanti yang akan menseleksi spermatozoa X sehingga menyisakan spermatozoa Y. Nah, yang akan membuahi oosit kan gitu. Nah, sehingga nanti akan terbentuklah fetus laki-laki atau jantan kan gitu ya. Pun sama ya, sebaliknya ketika tidak sekret keluar dulu ya, itu maka akan terbentuk betina kan gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin ya sekarang ya teknologi itu mulai digunakan ya pada sapi, di mana sapi itu dibuat happy dulu betinanya ya, agar cairan yang dikeluarkan dari Bartholin ya gland itu maksimal. Nah, baru nanti sapi jantan dihadirkan atau baru di-IB-kan ya, inseminasi buatan. Ya, sehingga itu nanti akan terlahir ya pedet jantan. Nah, pedet jantan ini kan diharapkan pada sapi potong. Nah, kan gitu ya. Sementara sapi pedet betina itu diharapkan pada sapi perah. Nah, sebaliknya. Ya, sapi perah itu kalau lahir itu diharapkan ya betina karena yang diperah kan gitu ya. Nah, tapi kalau sapi potong sebaliknya yang diharapkan lahir adalah pedet jantan karena di kerem ya, diberi makan yang banyak, besar, dijual, dipotong kan gitu. Nah, tapi itu secara ilmiah seperti itu, kita bisa mengusahakan. Tapi lagi-lagi kembali ke yang di atas yang menentukan. Nah, ya, jadi jantan dan betina itu ditentukan oleh yang di atas. Nah, kemudian ya itu secara ilmiah ya, nanti barangkali adik-adik baca nanti biar tidak terlalu membayangkan. Nah, ini sekalian saya terangkan sedemikian ya. Ya. Oke. Ya, nah ini dia ya. Ini ada yang sebuah
individu itu ketika dia bayinya twins, ya itu kantong amnion, ya jadi setiap individu ketika dia ada janin di dalamnya kan ada kantong amnion yang meliputi, ya ada kantongnya. Nah itu yang ada 2 individu 1 kantong, ya ada yang individu itu kantongnya sendiri-sendiri, nah, kan gitu ya. Nah contoh misal kalau hewan itu ya anjing kucing itu dia kan anaknya kan banyak, ya lebih dari 1, ya 2 dan seterusnya. Nah, itu dia adalah tipenya adalah monoamnion, ya, monoamnion, monokorion. Ya, nanti akan ada gambarnya. Ya. Monoamnion, monokorion itu berarti 1 fetus, 1 kantong amnion dan korion. Nah, tapi beda halnya dengan manusia, dengan sapi dan sebagainya, ya. Dia itu kalau misalkan kembar, ya, dia itu di dalam 1 kantong yang sama. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini mungkin contohnya salah satunya kucing ya. Di korion, di amnion ya, anjing kucing. Jadi fetus yang sama, ini kantong fetus yang berbeda, kantongnya juga berbeda. Ya, jadi tidak di dalam kantong yang sama. Kan gitu. Nah, ada yang monokorion. Jadi satu kantong korion tapi 2 bagian di amniotiknya. Jadi amnionnya sendiri. Ya, jadi kantong korionnya 1, tapi amnionnya sendiri-sendiri. Ya, nah ini manusia, sapi sama, ya seperti ini. Ada yang gini, ada yang 1 korion, 1 amnion. Nah, ya ada. Jadi amnionnya nggak terpisah, itu juga ada. Ya, bayi yang kembar demikian. Ya, kemudian ada lagi, nah yang seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini tadi kan di korion ya dan di amnion kan gitu ya. Nah, sama, ini di korion dan di amnion. Ya. Nah, ini monokorion tapi di amnion. Nah, ya. Jadi 1 kantong korion tapi kantong amnionnya berbeda. Nah, ya. Kalau ini monokorion, monoamnion, 1 kantong korion, 1 kantong amnion, kan gitu ya. Nah, jadi ini kenapa ada memang ya, kalau adik-adik ya membantu proses kelahiran anjing kucing ya, itu nggak usah gupuh. Lihatan aja ya, harusnya itu kucing ketika lahir itu, anjing kucing lahir itu cukup dilihat. Kita nggak usah perlu intervensi, ya nggak usah dipegang. Nah, kita baru pegang membantu kelahiran itu ketika mereka sudah mulai kesulitan kelahiran. Misalkan gini, oh hasil kemarin ronsen atau USG dok anaknya 3, tapi ini yang lahir 2, masihan. Nah ingat, jarak antara 1 fetus dengan fetus selanjutnya itu minimal 30 menit keluarnya. Nah tapi kalau belum 30 menit sudah kamu paksa, itu nanti malah menjadi bubrah nanti ya. Jadi tunggu aja 30 menit sampai 1 jam. Ya itu baru akan keluar fetus selanjutnya. Tapi kalau lebih dari 1 jam ya, fetus yang ketiga kok belum kunjung keluar, itu silakan dibantu. Silakan disesar bila perlu ya. Nah, sehingga adik-adik nggak perlu khawatir juga, loh dok ini kan sudah keluar, ini jangan-jangan di dalam ini kantong amnionnya ini bocor atau sudah robek. Nggak mungkin, karena anjing kucing itu 1 kantong korion, 1 kantong amnion. Jadi nggak usah khawatir. Lain halnya dengan sapi atau manusia, ketika ada bayi kembar ya, bayi 1 sudah keluar, 1 itu harus segera dikeluarkan juga. Karena nggak gitu nanti dia akan mati, nggak bisa bernafas di dalam. Karena kantong amnion dan korionnya sudah dipecah oleh yang pertama tadi. Nah, itu ya perbedaannya ya. Nah, oleh karena itu kasus seksio caesaria ini memang tidak hanya karena induknya berpinggul kecil, tidak. Ya, karena memang ukuran fetus yang juga menentukan. Kalau fetusnya besar nggak memungkinkan keluar dari pinggul induk itu, atau pinggulnya sudah besar ya, tapi fetusnya lebih besar. Nah, itu kan tetap harus disesar ya. Atau gini, atau cairan amnionnya sedikit sehingga nggak mencukupi proses kelahiran normal, ya itu tetap harus disesar ya. Nah, oleh karena itu adik-adik ini memang ya kebuntingan proses partus pada anjing kucing itu tidak perlu adik-adik panik. Ya, slow aja, tungguin, lihatin aja ya. Nah, baru ketika ada jarak 1 jam lebih ya fetus selanjutnya kok nggak kunjung keluar, itu segera ditolong.
ya segera dibantu induknya untuk membantu kelahiran kucing. Nah, sama juga saya beri catatan bagi yang mungkin adik-adik memelihara sugar glider. Ya, jangan pernah memegang atau menyentuh fetus yang baru dilahirkan, karena bisa-bisa dimakan oleh induknya. Ya, karena kenapa? Karena sudah tercium aroma non anaknya. Nah, jadi ada aroma lain selain aroma anaknya. Itu bisa dikira adalah yang membahayakan anaknya. Nah, mesti akan dimakan oleh induknya. Ya, makanya jangan dipegang, biarin aja ya, lihatin aja ya. Nah, sugar glider lebih mudah soalnya ya. Kalau mau disesar dok, misalkan sesar aja nggak apa-apa kalau memang sulitnya. Tapi anaknya jangan dikumpulkan dengan induknya dulu, dipisahkan. Ya kalau mau nyusu ya susuin, carikan susu kolostrum ya, kan ada formulanya sendiri. Nah, anjing kucing pun sama ya. Nah, parahnya memang kucing kampung itu lebih los ya, woles lah. Beda dengan kucing rumahan yang kucing ras ya, yang Anggora sebagainya itu kalau lahiran, apalagi kalau dia baru lahir pertama ya, perawan ya, masih darah terus lahir pertama itu mesti rewel ya. Entah dia nggak mau nyusui anaknya ya, entah dia lahir satu terus satu sisa ada di perutnya itu, terus dia langsung lari-lari atau plasentanya nggak dimakan ya. Nah, mesti ada aja ceritanya kalau misalkan kucing-kucing yang bukan kucing kampung. Ya, kucing kampung itu cenderung lebih open dibanding kucing ras. Mungkin keminyi itu ya, kucing ras gitu ya. Sosialita gitu kucingnya ya. Beda dengan kucing kampung yang dia kan ahli gosip sehingga kan sudah tahu cara melahirkan seperti apa ya. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Adik-adik memang harus sudah tahu lah ya behavior hewan yang mungkin dipelihara atau mungkin yang diketahui di sekitarnya. Ya, semua sikap induk ketika mau melahirkan itu sama, mesti akan mencari tempat, mencari lokasi melahirkan. Ya, nah, mesti kucing itu akan bongkar-bongkar lemari, ya, cari kardus, cari lap, ya, cari baju yang wangi, ya. Karena dimanapun seperti itu, lawang orang aja kalau misalkan mau lahiran aja cari baju, ya. Sama hewan pun juga akan sama seperti itu ya, cari parfum dan sebagainya. Ya, cari lokasi yang aman, sepi, ya, sehingga nanti jauh dari gangguan kucing-kucing jantan yang mengganggu atau predator-predator itu ya. Nah, itu adalah tipikal atau behavior hewan secara insting ya. Ternyata juga kita ya mirip ya. Mirip tapi tak samaan gitu ya. Oke. Ya rasanya kok sudah selesai kuliahnya. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah selesai. Izin bertanya, Dok. Iya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, progesteron waktu kebuntingan itu apa dihasilkan sama si L aja atau ada organ lain, Dok? Oke, ya. Jadi gini, hewan, saudara tahu penghasil progesteron itu organ apa? Corpus luteum. Corpus luteum. Jadi kan ceritanya kan setelah ovulasi ya, ovarium itu kan akan, bisa membayangkan nggak ya kalian ya? Atau gini ya, saya analogikan dulu jerawat ya. Jerawat itu kan kalau melentung ya, itu anggaplah dia itu follicle the graft. Nah, ketika dia itu meletus ya, atau kalian pencet gitu misalkan ya. Nah, itu kan keluar kacangnya itu yang kuning gitu ya, yang kalau dipenyet-penyet itu kan baunya megilan itu ya. Nah, anggaplah itu adalah oositnya. Nah, sisa kulit di muka hasil letusan jerawat itu kan berdarah-darah ya. Nah, itulah kalau di ovarium itu adalah corpus rubrum atau hemorrhagicum. Hemorrhagi kan berarti kan perdarahan. Rubrum itu kan kata dasarnya kan merah. Ya, istilah latinnya kan merah, rubra. Ya, rubrum. Ya, jadi memerah. Nah, baru setelah nanti dia beberapa saat itu kan dia akan kulit kan akan menutup kembali. Nah, ya berwarna nutup ya, dan cenderung warnanya kan coklat kekuningan gitu ya. Sama di ovarium pun gitu, akan membentuk corpus luteum, lutea kuning kan gitu ya. Nah, corpus luteum inilah yang terdiri dari sel-sel lutein yang akan menghasilkan progesteron. Ya. Nah, bagi betina ataupun perempuan ya, kita cerita juga lah ya secara hormonal, secara androlog ya. Ini ketika dia setelah ovulasi
Ya, jadi setelah ovulasi, maka dia ini akan membentuk rubrum ya, kemudian luteum akan menghasilkan progesteron. Ya, jadi untuk mempertahankan endometrium. Jadi untuk memulai endometrium. Nah, baru kalau misalkan ada fertilisasi, maka progesteron akan dipertahankan. Kalau tidak terjadi fertilisasi, kalau tidak ada spermatozoa yang bertemu dengan oosit, nah berarti kan tidak ada sigot di situ ya. Nah, nanti akan rilis prostaglandin. Ya, nah, prostaglandin nanti kan akan memicu rasa sakit saat perempuan ini dileben itu ya. Itu sakitnya bukan main karena yang rilis adalah prostaglandin. Ya, hormon prostaglandin ini pokoknya yang menimbulkan rasa sakit ya. Sehingga akan uterus diremas ya, sehingga dinding endometrium yang menebal berkat progesteron tadi itu akan meluruh bersama dengan kotoran, darah ya, kelenjar-kelenjar endometrium kan gitu. Nah, saya kembali itu ketika tidak terjadi fertilisasi. Tapi ketika terjadi fertilisasi, nah progesteron ini akan dipertahankan oleh korpus luteum sampai trimester kedua. Nah, karena kan kalau janin berkembang itu kan sudah ada plasenta, ya sudah ada dia nempel di dinding endometrium, plasenta tumbuh kan gitu. Nah, ketika di trimester 2 inilah plasenta itu juga menghasilkan progesteron. Nah, sehingga secara bertahap dia akan menggantikan peran dari korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Jadi korpus luteum mulai slow menghasilkan progesteron, ya digantikan oleh plasenta sampai trimester akhir. Nah, kan gitu. Nah, di trimester akhir kan fetus kan mulai berkembang semakin besar kan ya. Nah, fetus itu kan stres ketika dia sudah besar di dalam perut. Nah, ketika fetus ini stres ya, maka si induk itu akan merespon hormon kortikosteroid yang nanti akan merespon juga hormon oksitosin untuk membantu proses kelahiran. Nah, ya. Nah, inilah kenapa betina itu nggak boleh stres ketika bunting, karena bisa menginduksi hormon tersebut, baik oksitosin maupun prostaglandin. Yang terjadi adalah betina itu akan stres, ya, hormon itu rilis, kontraksi uterus. Nah, kalau kontraksi uterus, maka akan abortus atau keguguran. Tapi kalau stresnya di akhir, jelang kelahiran, itu nggak apa-apa, malah membantu kelahiran. Nah, ya, itu ya, secara teoritiknya seperti itu. Ya, jadi progesteron itu ada di trimester awal, tapi 2 ke 3 ya, itu sudah digantikan oleh plasenta. Dan fetus ya, ini memang dipertahankan sampai trimester akhir. Ya, itu kalau sapi. Nah, pertanyaan saya, kambing, sapi ini berapa bulan toh buntingnya toh? Ayo kita bedek-bedekan aja. Yang betul ya dapat reward ya. Rewardnya tetap tulis NIM ya. Izin menjawab, Dok. Sapi gampang lah ya. Ini nggak ada rewardnya kalau ini. Sapi berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari ya, 9 jam, 9 detik gitu ya. Nah, hampir sama ya. Jadi lagunya sama, 9 bulan ibu mengandung itu juga untuk sapi ya. Pertanyaan selanjutnya. Kambing berapa bulan? Saya Dok, 150 hari. 150 hari atau kurang lebih berapa bulan? 5. Kalian ada kuliah apa ya? 5 bulan. Pancasila ya? Nggih, jam 9, Dok. Oh, jam 9. Oke ya. Beberapa saat lagi kita akhiri ya. Sambil nanti siang kita akan praktikum sama saya tunjukkan video yang ada di aula ya. Oke ya, kambing itu kurang lebih berapa bulan? 5 bulan. Nah, ya, 4 sampai 5 bulan. Ya. Kalau babi berapa bulan? Ada yang tahu? 114 hari. 115 hari. 115 hari, Dok. Oh, ya. Ya. Oh, enak kalau sambil googling gitu enak ya. Jadi kalian juga sambil ada wawasan daripada nggak saya tanyai gitu, kamu mesti googling, mau googling apa, mesti googling harga ini ya, mumpung Shopee sedang banyak diskonan, mesti kamu nyopi ya. Nah, mendingan gini. Terus itu kalau babi, kalau ini apa namanya tikus.
tikus mencit. Nah, ayo pertanyaan angel ini. Sekitar 25 harian, Dok. 25 hari. 21, 24. Nah, lebih tepatnya adalah maksimal dia adalah 21 hari. Nah, ya, maksimal ya. Kalau misalkan ada yang lebih dari itu, Dok, nah berarti dia tuh over ya. Nah, tahu ya, bayinya tikus atau mencit ya. Bukan atau ya, tikus sama mencit itu berbeda. Ya, tikus atau mencit itu fetusnya ada berapa biji? Ada yang tahu berapa biji? 12, Dok. 10, Dok. Oh, jawabannya adalah 6 sampai 12. Wes ya, untuk nengahi semuanya ya. Iya, jadi kalian nggak mungkin bisa memberantas tikus, itu repot karena dia sekali bertelur, sekali beranak itu sekian banyaknya ya. Dan warnanya kan menjijikkan ya, pink-pink itu ada di talang ya, ada di tandon air, di atap rumah kan gitu ya. Nah, sekali beranak dia segitu dan dia beranaknya sebulan sekali. Nah, siapa yang mau? Nah, makanya populasi tikus ini sebenarnya lebih besar dibanding populasi manusia. Andai dia punya akun Instagram satu-satu gitu ya, dia mesti nyinyirnya luar biasa. Followernya tikus banyak. Itu tikus. Kuda berapa bulan? 1 tahun, Dok. 1 tahun. Wah, kebanyakan. 336 hari. Dulu itu berapa lagi tuh? Berapa bulan? Pertanyaannya bulan aja, wis. 11. 11 bulan, Dok. 11 bulan, Dok. 11. Ya, itu 11 bulan. Ya, kurang lebih 11 bulan. Ya, oleh karena itu adik-adik ya nanti ya, kita kalau misalkan belajar kuda itu juga harus tahu. Dan adik-adik ketika nanti, nggak tahu ya, kita selama ini kurikulum untuk mata kuliah radiologi itu hanya ronsen ya, nggak pernah diajari USG. Ya, padahal kalau kita nanti USG itu pun sama seperti kalau kalian nganterin kakak kalian, ibu kalian ke dokter kandungan ya, itu dilihat lingkar kepala, perutnya, itu untuk menentukan berat sama perkiraan HPL-nya, hari perkiraan lahir. Nah, kita di sapi sama di kuda itu sama seperti itu ya. Makanya nanti kalau adik-adik ada keinginan belajar ya kita belajar kan gitu ya. Itu kuda. Gajah berapa bulan? Ayo. Googlingmu bicara berapa bulan? Lebih dari 18 bulan. Oh ya, 18 sampai 22 bulan, Dok. 22 bulan. 22 bulan. Ya, meh rong tahun ya gajah. Nah, ya meh rong tahun. Ya, jadi saking ininya ya gajah ya, makanya langka ya. Nah, sehingga tikus itu nggak mungkin dia akan menjadi hewan langka ya. Bunuh aja nggak apa-apa, orang menjadi hama gitu ya. Ya, jadi itu. Ya, nah hewan-hewan itu memiliki tipikalnya durasi masa masa mengandung yang berbeda. Nah, tentunya mereka memiliki durasi rilis atau hormon progesteron yang juga berbeda waktunya. Nah, ya bisa diperkirakan waktunya sendiri bisa. Ya, oke. Dok, mau bertanya lagi, Dok. Ya. Jadi kan ada yang transfer embrio itu, Dok. Itu ngambil embrionya pas fase apa ya, Dok? Pas di morula. Morula. Iya, sejak di morula itu bisa. Ya, tapi memang lebih matangnya itu saat di morula itu fase cleavage masian ya, akhir. Nah, tapi matangnya blastula memang ya. Tapi di morula itu sudah bisa. Nah, tapi ya itulah kebanyakan siapa itu namanya? Almarhum Prof. Labe sama Dr. Sami itu kalau TE itu transfer embrio itu ya pada fase blastula diambil ininya ya embrionya ya baru ditransfer ke siapa, ke resipien penerima ya, sapi penerima. Ya, oke. Ada pertanyaan yang tadi yang jawab tadi yang benar tadi nulis di chat ya. Ini sebagai bentuk reward ini. Ya, saya senang ngasih giveaway gini nih karena bagaimanapun untuk ya kita sudah tahu lah ya, karena nilai itu nggak bisa olah hanya hasil akhir, kita harus hargai proses ya. Nah.
Oke, ada lagi pertanyaan? Jika sudah, mungkin saya bisa akhiri ya. Nanti jangan lupa ya, Pancasila itu sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 ya? Izin menjawab, Dok. Pancasila diganti jamnya jadi jam 3. Jam 3 apa? 3 Sore. sore. Lu. Jadi jam 9 cuman absen, Dok. Kemungkinan. Oh gitu ya? Oh ya wis lah. Ya wis ya, berarti nanti jam 11 ya mulai untuk kuis ya. Jam 11, terus nanti kalian silakan mungkin setengah jam ya kuis. Nah, terus jam sholat duhur bagi yang melaksanakan ya. Nah, baru jam 12 absen. Nah, baru nanti kita langsung langsung praktikum ya. Nah, sama barangkali ada yang ditanyakan dari ini ya. Silakan ditanyakan ya, karena topik tentang dunia embrio ya, androlog ya, kandungan ya, seksual ini sangat menyenangkan sekali kan ya bagi kita semuanya, membuka wawasan, sehingga ahli-ahli reproduksi itu juga banyak ya. Nah, sehingga nanti ini salah satu pendidikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja juga ya. Bagi kita kan kalian kan masih remaja sebenarnya ya. Wah, baru nanti beberapa bulan lagi sudah dewasa ya. Harusnya sudah dewasa ya. Jadi kita nanti biar mengetahui ya secara ilmiah ya nanti untuk embrio, kemudian reproduksi ya, kemudian androlog ya, kemudian obgyn, obstetri ginekologi itu saling keterkaitan. Nah ya, dan kalian kan ini nanti biar kita bisa lengkap penjelasannya ya, kita harus jelaskan semua ya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Monggo. Tanya barangkali, Dok, apakah ketika hewan itu birahi sama seperti manusia ya? Nah, oleh karena itu mungkin bagi teman-teman, tapi beda ya. Syukur kita bukan hewan. Kalau hewan itu kan ketika betina birahi itu kan jantan itu kan langsung langsung bisa mengetahui karena betina akan mengeluarkan feromon. Ya, sehingga bisa membau ya dan sebagainya, sehingga jantan itu akan mendekati ya. Kucing dari jarak 2 kilo aja datang ya, ngapel ketika tahu betina itu birahi kan gitu ya. Nah, makanya kalau kucing saya yang betina itu sedang ngeong-ngeong ya, birahi itu saya kurungi ya, biar nanti tidak dinikahi oleh kucing kampung yang tidak jelas asal usulnya itu. Saya kan juga harus mikir bibit bebet bobot ya untuk kucing betina saya kan gitu ya. Mau saya dinikahi oleh kucing-kucing gak jelas gitu ya, harus kucing yang borjuis minimal. Nah ya sama. Nah, untung kalau manusia sama ya, perempuan itu ketika masa mau ovulasi gitu ya, masa birahi itu sama, akan menampakkan auranya ya, jadi lebih cantik dari biasanya dan sebagainya. Tapi untungnya tidak mengeluarkan bau feromon, sehingga jantan itu nggak bisa mendeteksi itu. Jantan pria nggak bisa mendeteksi itu. Kalau bisa mendeteksi itu bahaya ya. Nah, tapi dari tipikal itu jelas bisa diketahui. Ya, glowing-nya itu pasti lebih tampak ya, lebih shining, glowing, brightening, kan gitu ya. Brightness-nya nambah, kontrasnya nambah kan gitu. Nah, jadi itu tipikal ketika hewan itu ataupun juga manusia itu sudah masuk ke masa overheat ya, atau saat akan ovulasi. Nah, di mana di situ hormon estrogen tinggi sebagai penciri ya, tanda-tanda birahi ya. Nah, karena dengan tingginya hormon estrogen itulah yang akan memicu ya rilisnya hormon LH untuk mengovulasikan oosit atau telur. Nah, gitu. Ya, jadi tandanya itu sama semuanya. Ya, sama, mirip lah ya, mirip. Nah, ya memang ada perbedaan-perbedaannya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Izin bertanya, Dok. Apa, Zan? Zan apa Amin nih? Saya, Dok. Ya, apa Min? Nanti bab pretest hanya fertilisasi dan embriogenesis, Dok. Semuanya, mulai gamet sampai gamet jantan sampai hari ini, sampai embrio tadi itu. Oh, nggih, Dok. Iya, ya kita harus open mind ya. Biar kalian nggak hanya saya cekoi gitu aja ya. Kalian juga harus belajar apa yang belum saya ajarkan kan gitu ya.
Nah, harus overlap. Ini pendidikan di Universitas Airlangga itu kayak gini, beda dengan Universitas 17 Desember ya. Untuk bedes itu beda ya. Atau universitas kemarin sore ya beda. Iki UNER iki ngawur. Mahasiswa luwih pinter timbang dosen soalnya. Harus ya. Karena tuntutannya itu kita. Tuntutannya kita itu ya. Ya, jadi mahasiswa itu harus lebih pro dibanding dengan dosennya ya. Nggak boleh dosen terus nyanyil ya, jahat ya. Mahasiswa salah dikit itu disalah-salahkan, betul disalah-salahkan, digoblok-goblokin, nggak boleh ya. Nah, mahasiswa itu kalau bisa ya harus lebih pintar dari dosennya ya, karena itu kebanggaan. Nah, makanya ujian itu ya harus gitu ya. Malah justru kalau bisa itu soal semester 2 tak keluarkan ya biar bisa kalian kerjakan. Ya, jadi semuanya ya Min ya. Nggak usah merasa tertekan gitulah. Anggap aja ini ospeknya dosen ya kayak gini nih ya. Kerja dosen kan cuma dikasih tugas-tugasnya dimarahin gitu. Dosen nggak pernah marah, nggak boleh marah. Kalau marah itu kamu diem aja ya, ketawa di dalam hati. Mungkin banyak hutang kan itu ya. Mungkin ada masalah kan gitu, masalah dengan tetangganya, keluarganya gitu ya. Kalau saya kan orangnya kan selalu happy kan gitu. Ya, jadi kita harapkan kalian bisa belajar apa yang memang sekilas sudah saya sampaikan sedikit ya, tapi tidak sampai overlap ke ini itu materi ayam, perkembangan embrio ayam, tidak ya, hanya sampai tadi perkembangan embrio katak tadi ya, paling pol itu ya. Saya lihat hasil ujian kemarin itu bagus-bagus, itu kan luar biasa ya, meskipun ya semua pasti tahu yang capture pasti orangnya jawabannya betul duluan kan gitu ya. Ya, jadi ini memang biar kita ada tambahan wawasan ya. Karena ujian praktikum nanti IC ya. Kita nanti ada ujian praktikum ya. Embrio, ujian teorinya 50 soal ya, multiple choice. Ya. Dan satu soal itu nanti hanya 20 detik. Ya. Nah, sehingga adik-adik harus cepat nih mikirnya ya. Nah, nanti akan kita set itu ya. Hanya 20 detik satu soal. Nah, sehingga adik-adik harus ini ya. Jadi nanti ada 25 soal, itu kita berikan waktu 12 menit. Wah, artinya kan kalau kita rata-rata satu soal itu kurang lebih 20 detik. Wah, itu harus identifikasi cepat ya. Dokter ngerepek boleh, dok, satu saat boleh. Siapa yang melarang dokter ngerepek ya? Dokter harus ngerepek ya, karena nama obat itu tiap tahun mesti berbeda. Makanya ngerepek dulu ke belakang. Saya mau izin ke belakang bentar ya Bu, ngerepek ya, nggak apa-apa. Ada banyak buku di belakang, saya juga gitu ya. Banyak perusahaan farmasi, dok ini obat saya jualin gitu. Sebenarnya kita kan nggak beda dengan sales kan ya. Kita kan jual obatnya sebenarnya. Hanya saja kan produknya kan berbeda-beda. Makanya nanti mungkin si Denatra ngasih paracetamol mereknya Pamol, si Studeril ngasih paracetamol mereknya Sanmol kan gitu ya. Salsa ngasih paracetamol mereknya Cimol misalkan kan gitu ya. Nah, itu sah-sah saja, tergantung perusahaan farmasi yang mensponsori kan gitu ya. Makanya kita dokter sebenarnya juga sales. Salesnya perusahaan farmasi. Yang kaya itu sebenarnya mahasiswa fakultas farmasi. Mereka ke pabriknya mesti laku. Kan kita kan jualan jasa dan menjualkan obatnya mereka kan gitu ya. Nah, tapi kita kan profesional yang jelas ya. Jadi nanti adik-adik kan harus nggak boleh nggak ngerepek, itu harus ngerepek meskipun nanti sudah prakteknya. Ngerepek obat, ngerepek resep, tanya temennya, itu wajib ya ketika nggak tahu. Jadi jangan dipaksakan sok tahu, nanti malah mati pasiennya ya. Kalau nggak bisa ya dirujuk ke yang tahu kan gitu. Itu prinsip kita di dunia etika ya. Nah, pun sama nanti ya, mesti kalian akan buka buku, nggak apa-apa. Itu dalam bentuk usaha kalian belajar. Orang buka buku kan juga usaha belajar, kan juga dibaca. Ngerepek aja kan kan harus belajar dulu kan, kalau nggak gitu kan nggak tahu halamannya ya. Nah, masa ngerepek nggak boleh? Saya dulu juga ngerepek kok ya. Nah, nyantai aja lah. Ya, yang penting ujian bisa gitu aja loh ya. Nah, oke ya. Nggak usah merasa tertekan ya, happy gitu aja ya. Kita semuanya biar sama-sama happy ya.
Masa ngerjakan kuis berat langsung kena COVID kan jangan. Saya nggak mau lah gitu itu ya. Ada klaster Zoom gitu kan nggak mungkin. Oke, ada yang tanyakan lagi? Yang lain? Silakan, ada waktu belajar ya, nanti sampai pukul 11 ya. Soal sudah saya siapkan ya. Tenang saja. Oke, Dit. Oke ya. Yang belum sarapan silakan sarapan ya. Biar nggak mati ya, karena sarapan itu penting ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Dokter. Dokter.